Selamat pagi sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas Palangkaraya, jurusan Teknik Informatika. Di sini kami ingin memaparkan materi mengenai diagnosa autism disorder pada orang dewasa. Nah, jadi materi kami ini berkaitan dengan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah data mining, yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Nahumi Nugrahaningsih, STMT, PhD. Nah, dan berikut adalah list anggota kelompok kami. Untuk pembahasan kali ini dibagi menjadi 3 bagian, di antara lain adalah gambaran dataset, kemudian dilanjutkan dengan proses data cleaning, dan yang terakhir adalah target klasifikasi. Gambaran dataset. Dataset yang kami miliki bernama Autistic Spectrum Disorder Screening Data for Adult. Jadi dataset ini bisa didapatkan dari repository, yaitu UCI Machine Learning Repository. Atribut di dalamnya berjumlah 21 dan memiliki jumlah report yaitu 704. Kemudian repository ini juga memiliki missing value di dalam. Nah, berikut adalah list atribut yang terdapat di dalam dataset. Yang pertama ada age, ini mencakup umur dari pasiennya. Kemudian ada gender, gender ini mencakup jenis kelamin dari pasiennya. Nah, dan tipenya itu nominal, yang umur tadi tipenya adalah numeric. Kemudian di atribut ketiga ada ethnicity atau etnis, itu bertipe nominal, dia mencakup apa di dalamnya terdapat etnis apa pasien yang ikut screening di dalam diagnosanya. Kemudian ada jaundice atau penyakit kuning, ya, tipenya nominal, dia itu menyimpan apakah pasien ini pernah mengidap penyakit kuning sejak lahir. Kemudian ada Austin, tipenya nominal, deskripsinya mengenai apakah ada anggota keluarga dekat yang memiliki penyakit autisme yang sama. Kemudian ada country of rest, ini tipenya nominal, adalah asal kota dari pasien. Kemudian use up before, tipenya nominal, ini mengenai apakah pasien sudah pernah menggunakan aplikasi screening sebelumnya. Kemudian atribut berikutnya adalah result, tipenya numeric, ini adalah skor hasil tes screening. Kemudian ada age description, ini tipenya nominal, jadi ini adalah deskripsi umur jumlah pasien yang umurnya di atas 18 tahun. Kemudian ada relation, tipenya nominal, ini adalah relasi atau keluarga yang sudah menyelesaikan tes gitu ya. Nah, kemudian ada atribut A1 sampai A10 skor. Jadi tipenya nominal, ini adalah atribut yang isinya adalah jawaban dari soal metode screening yang dijawab oleh pasien. Kemudian di atribut yang terakhir ada atribut targetnya, yaitu hasil dari screeningnya. Nah, untuk eksplorasi data awal itu dilakukan dan diidentifikasi bahwa setiap variabel terdapat sifat record. Kemudian masing-masing atribut data dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi setiap outlier. Kemudian apakah ada nilai yang hilang dan lainnya di dalam dataset. Nah, dari atribut A1 hingga A10 itu di dalamnya itu nilainya adalah 0 dan 1. Berarti dia biner. Kemudian berdasarkan jawaban atas pertanyaan responden, frekuensi data untuk setiap atribut diperiksa untuk mengkonfirmasi jika ada kelas yang jarang. Terlihat bahwa semua jawaban dari 0 dan 1 itu berdistribusi normal, sehingga tidak ada data yang missing untuk atribut A1 hingga A10. Kemudian ada atribut usia atau age, itu atributnya dianalisis dari peserta dari segala usia dalam rentang usia 17 hingga 38 tahun yang melakukan screening dalam tes ini. Dapat dicatat bahwa jumlah peserta tertinggi adalah di umur 38 tahun. Distribusi usia dan dianalisis lebih lanjut, tidak ada outlier yang terdeteksi. Kemudian untuk gender, distribusi responden pria dan wanita hampir merata. Jumlah peserta laki-laki itu lebih banyak 30 orang dibandingkan responden perempuannya. Analisis lebih lanjut dilanjutkan pada data untuk menentukan apakah mereka adalah jenis kelamin seimbang untuk semua responden. Jadi ada lebih 40 keterwakilan dari setiap responden, baik itu laki-laki dan perempuan, sehingga bisa dianggap data yang didistribusikan itu adalah berdistribusi normal. Kemudian ada ethnicity atau
etnisitas gitu ya. Jadi di dalam atribut ini tuh ada analisis eksplorasi awal pada atribut etnis mengungkapkan bahwa ada beberapa nilai yang hilang dalam dataset. Jadi di dalam atribut ini ada beberapa nilai yang hilang. Jadi ada 95 baris yang hilang. Jadi nilai yang hilang ini harus diperbaiki atau ditutup menggunakan data cleaning nanti. Kemudian di atribut Jondas itu ada mengenai penyakit kuning. Jadi apakah pasien ini pernah mengalami mengidap penyakit kuning gitu kan. Nah, dan frekuensi jawabannya itu normal. Jadi kebanyakan tidak mengidap penyakit kuning sejak lahir. Kemudian ada atribut Austin. Untuk atribut yang dikenal sebagai Austin, jawaban diberikan dalam bentuk ya atau tidak. Jadi isinya antara ya atau tidak, dan tidak ada outlier yang jelas dari hasil ini. Kemudian ada atribut country of race, itu menunjukkan negara penduduk responden untuk kuesioner penyaringan disorder ini. Jadi frekuensi negara-negara pada atribut ini tampaknya normal. Kemudian jumlah responden tertingginya itu berasal dari United States, dilanjuti oleh dari United Arab Empire, India, dan yang terakhir adalah New Zealand yang tertingginya. Kemudian yang sisanya adalah dari berbagai negara di dunia. Kemudian di atribut berikutnya ada use up before, jadi memiliki opsi jawaban di dalamnya ada ya dan tidak. Kemudian berdasarkan analisis ada 98% responden menjawab tidak untuk pertanyaan ini, dan meskipun persentase untuk ya dan tidak mungkin tampak tidak seimbang, ini bisa menjadi logis bagi seorang untuk menggunakan aplikasi pertama kalinya dan melakukan tes penyaringan ASD. Ada lebih sedikit kesempatan bagi satu responden untuk melakukan tes ini 2 kali. Jadi kemungkinan besar hanya pengguna baru yang berpartisipasi dalam kuesioner ini yang menghasilkan persentase jawaban yang tidak yang lebih tinggi. Kemudian ada atribut result yang merupakan atribut penting dalam dataset ini karena digunakan untuk menentukan apakah seorang responden diklasifikasikan sebagai pengidap autisme. Kemudian nilai hasil ini dihitung dari angka 1 hingga 10 yang diberi skor bersesuaian dengan pertanyaan, yaitu dari A1 hingga A10 tadi. Hasil yang diperoleh sama dengan atau lebih dari 7 dapat diklasifikasikan bahwa orang tersebut mengidap ASD atau autism. Kemudian ada atribut age description atau age disingkatnya. Atribut ini menunjukkan rentang usia untuk remaja. Jadi dua kategori usia diamati dalam kumpulan data ini karena keduanya berada dalam rentang 18 tahun ke atas. Kemudian ada atribut relasi. Atribut relasi menunjukkan hubungan orang yang mengisi kuesioner dengan orang yang diuji. Dapat diamati bahwa ada nilai yang tidak didefinisikan. Jadi ada 95 baris yang hilang untuk variabel ini. Nah, hal yang menarik untuk dicatat bahwa di sini adalah ada 95 nilai yang hilang. Ini konsisten dengan nilai yang hilang untuk etnis tadi. Jadi ada 95 juga yang hilang di variabel etnis. Sangat mungkin bahwa responden tertentu mengabaikan informasi ini saat mengisi kuesioner. Nilai yang hilang ini harus dibersihkan untuk analisis keseluruhan dari kumpulan data ini. Kemudian ada atribut kelas ASD atau atribut targetnya. Atribut terakhir yang dikenal sebagai kelas ASD menunjukkan hasil penyaringan ASD. Untuk responden yang mendapatkan skor 7 atau lebih pada kolom hasil diklasifikasikan bahwa dia mengidap autisme. Atribut ini menunjukkan nilai dalam bentuk ya dan tidak. Jadi ada dua pilihan jawaban di dalam atribut ini. Nah, jadi terdapat 3 atribut yang missing value, antara lain adalah atribut age itu dengan 2 atribut yang hilang, jadi dia memiliki presentasi 0,002%. Kemudian ada ethnicity dengan 90 data yang hilang, yang missing dengan presentasi 13%. Begitu juga dengan relation yang hilangnya juga 95 data, kemudian dengan presentasi yang sama 13%. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Muhammad Nur Ihsan. Di sini saya akan melanjutkan proses data cleaning. Dalam data mining, persiapan data merupakan langkah awal untuk melakukan pre-processing data atau proses data mining. Proses ini dikenal dengan istilah data pre-processing. Dalam persiapan data atau data pre-processing ini, terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah data cleaning, yang kedua ada data reduction, yang ketiga ada data transformation, dan yang terakhir ada data integration. Sini kita akan membahas data cleaning. Pada data cleaning, sebelum kita membersihkan data pada
aplikasi WK, di sini kita akan mengisi nilai yang hilang atau missing values, menghilangkan data yang bersifat noise atau outlier. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari missing values. Missing values merupakan salah satu permasalahan dalam proses penyiapan data pada data mining. Pada data yang dimiliki, banyak ditemukan nilai yang hilang atau missing values seperti pada data umur, age, atau data etnik, dan religion. Selanjutnya, berikut ini adalah proses yang dilakukan untuk menangani missing values pada data yang dimiliki dengan menggunakan aplikasi WK. Yang pertama, tahapannya yaitu pada aplikasi dimasukkan pada aplikasi WK. Periksa masing-masing data satu persatu. Periksa masing-masing data satu persatu dari A1 score sampai terakhir yaitu gender, age, ethnic, gender, autism, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk menemukan data yang menemukan missing values. Lanjut, kita akan pilih choose untuk kemudian pilih unsupervised, lalu pilih bagian atribut, lalu replace missing values yang kemudian kita apply. Lalu data akan muncul. Aplikasi WK akan secara otomatis melakukan pengisian nilai pada nilai yang hilang atau missing values yang hilang dari tiap-tiap data. Selanjutnya ada periksa kembali tiap data untuk memastikan bahwa data tersebut missing values pada tiap data adalah 0%. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu noise dan outlier. Data noise adalah data yang mengandung error, yaitu nilai suatu atribut tidak benar, atau nilai outlier-nya yang menyimpang dari yang diharapkan. Outlier atau anomali adalah himpunan data yang dianggap memiliki sifat yang berbeda dibandingkan kebanyakan data lainnya. Di sini ada beberapa tahapan dalam proses data cleaning. Dapat dilihat di sini ada data seperti umur, gender, ethnic, gender, autism. Selanjutnya ada country atau bisa diketahui itu seperti negara asal dan use aplikasi. Selanjutnya ada tahapan pre-processing. Kita melihat data-data yang kosong atau yang belum terisi, null. Jadi kita mengisi data tersebut secara bertahap dan dilakukan pengecekan. Selanjutnya ada data integration. Data integrasi merupakan proses menggabungkan data yang berulang atau multi data dan file-file yang berulang multi-file dari berbagai sumber ke dalam penyimpanan. Satu penyimpanan yang saling terhubung yakni dari warehouse. Tahapan integration ini menggunakan aplikasi WK sebagai berikut. Yang pertama, kita akan klik choose pada aplikasi WK, lalu buka filter. Buka filter, di sini ada 3 data yang ada pada filter, yaitu all filter, multi filter, dan rename selection. Selanjutnya kita tekan, ada unsupervised. Ada unsupervised, lalu kita klik remove duplicate. Jadi data yang ada pada data integration ini yaitu 703 menjadi 698 data yang telah di-cleaning. Selanjutnya ada data transformation. Pada tahap data transformation ini, sebelum kita melakukan proses pengolahan data menggunakan WK, data hasil pre-processing ini dengan format XLSX atau format Excel diubah terlebih dahulu menjadi format seperti CSV dan ARFF atau agar file ini dapat diproses pada aplikasi WK. CSV yaitu merupakan suatu format data dalam basis data, di mana setiap record yang dipisah dengan tanda koma atau titik koma. ARF adalah
format yang digunakan dalam WK. Tahapan transformation ini pada aplikasi WK sebagai berikut. Kita akan klik choose pada aplikasi WK, kemudian pilih filter, buka filter, selanjutnya tekan unsupervised seperti data integration tadi. Selanjutnya lalu buka atribut, pilih decrease. Lalu klik data, kemudian mengganti atribut tadi, lalu apply dan set menjadi data berupa format CSV. Berikut data format CSV yang telah diubah. Selanjutnya, pengurangan volume dataset seperti penghapusan atribut, relation, use aplikasi before, country, ethnic. Penghapusan dilakukan sebagai atribut memiliki values lebih dari 3. Seperti country tadi akan dihapus, dan yang disisakan adalah seperti umur, lalu gender, etnik, dan sebagainya. Seperti berikut, yaitu dapat dilihat data redundansi yang telah diubah menjadi CSV. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reasoning method dan juga pembagian data training juga data test. Reasoning method yang kami gunakan dalam klasifikasi adalah naive Bayes. Naive Bayes merupakan sebuah metode penggolongan berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang untuk dipergunakan dengan asumsi bahwa antar satu kelas dengan kelas yang lain tidak saling tergantung atau independen. Pada klasifikasi naive Bayes, proses pembelajaran lebih ditekankan pada mengestimasi probabilitas. Keuntungan dari pendekatan ini yaitu pengklasifikasian akan mendapatkan nilai error yang lebih kecil ketika dataset berjumlah besar menurut Berry pada tahun 2006. Selain itu, menurut Han dan Kamber pada tahun 2006, klasifikasi naive Bayes terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam basis data dengan jumlah yang besar. Naive Bayes adalah suatu algoritma di mana dapat mengklasifikasikan data berdasarkan teori peluang serta teori Bayesian dengan memberikan asumsi bahwa variabel X merupakan variabel yang independen menurut Dwi dan kawan-kawan pada tahun 2018. Dalam klasifikasi dengan menggunakan naive Bayes, frekuensi dan kombinasi nilai yang ada dalam dataset dijumlahkan satu sama lain sehingga menghasilkan probabilitas. Naive Bayes termasuk metode supervised, di mana dalam melakukan klasifikasi, algoritma ini memerlukan data pelatihan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syarifah dan Muslim, terdapat banyak keuntungan dalam menggunakan algoritma naive Bayes untuk klasifikasi data. Hal ini dikarenakan algoritma naive Bayes tidak membutuhkan data latih yang banyak untuk menentukan mean dan varian dari variabel yang diperlukan pada proses klasifikasi. Selain itu, naive Bayes telah terbukti dapat mengklasifikasikan data secara mudah, cepat, dan memiliki akurasi yang tinggi menurut Supriyanto dan kawan-kawan pada tahun 2013. Berikutnya adalah pembagian data training dan juga data test. Data set yang kami gunakan memiliki record sebesar 698 data. Dataset berikut akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu menjadi data training sebesar 80% dengan jumlah record 558 dan dibagi juga menjadi data test sebesar 20% dengan record data berjumlah 140. Baiklah, saya akan melanjutkan pada parameter yang digunakan dalam klasifikasi. Pada skenario data 80% berbanding 20%, model testing terbaik ditunjukkan oleh model yang terdiri dari parameter A1, skor, A2, skor, A3, skor, A4, skor, A5, skor, A6, skor, A7, skor, A8, skor, A9, skor, A10, skor, age, gender, jaundice, autism, result, age, dan juga age deskripsi menggunakan target class, yaitu kelas atau ASD dengan akurasi sebesar 100%. Selanjutnya, hasil klasifikasi.
Berdasarkan hasil klasifikasi di atas, dari 140 data, didapat hasilnya yaitu 93 orang tidak mengidap autism dan 47 orang mengidap autism. Nilai correctly klasifikasi instance dari 140 data yaitu 100% dengan incorrectly klasifikasi instance 0 dan data 0 data. Cut. Kayak. Mulai. Berikutnya yaitu hasil klasifikasi. Berdasarkan hasil klasifikasi di atas, dari 140 data, didapatkan hasil yaitu 93 orang tidak mengidap autism dan 47 orang mengidap autism. Nilai correctly klasifikasi instance dari 140 data yaitu 100 dengan incorrectly klasifikasi instance 0 data yaitu 0%. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.